kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Houthi juga memperingatkan Riyadh bila terus menyerang Yaman maka akan mendapatkan balasan lebih keras. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف، فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم. Balasan setelah sebelumnya militer Arab Saudi meluncurkan rudal ke Bandar Udara Internasional Sana'a, Yaman. Sejumlah ledakan terjadi di Bandar Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandar Udara Sana'a. Serangan ini terjadi setelah mereka ingin mencegat pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Usai jeda breaking news akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ledakan terjadi di atas kota Zarqa ketika militer Yordania menembak jatuh 3 rudal balistik Iran. Rekaman ini menunjukkan rudal-rudal dicegat di atas kota Zarqa, sementara warga berteriak panik. Angkatan bersenjata Yordania menegaskan 3 rudal yang berasal dari Iran menargetkan wilayah kerajaan telah dicegat dan ditembak jatuh. Garda Revolusi Iran menerbitkan rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran rudal ke arah target Amerika di wilayah tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Imbas serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, seluruh penerbangan komersial di Bandara Internasional Kuwait dibatalkan. Pembatalan mengakibatkan membludaknya antrean calon penumpang di terminal keberangkatan. Bandara Internasional Kuwait menghentikan sementara operasionalnya akibat serangan dari Iran. Sebagian besar maskapai penerbangan menjadwalkan ulang penerbangan akibat kondisi keamanan.
Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Amerika kembali mengirimkan serangan balasan ke Iran. Dari video terbaru, rudal Amerika ditembakkan dari pangkalan militer Amerika di Kuwait. Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, menjenguk korban luka akibat serangan Iran. Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, mengunjungi Rumah Sakit Al-Adan hari Minggu waktu setempat. Ia menjenguk sejumlah korban luka yang menjalani perawatan akibat serangan Iran. Iran menyerang aset-aset Amerika Serikat di Kuwait dan turut mengenai sejumlah warga Iran. Perdana Menteri Kuwait menyebut sebuah pembangkit listrik dan pabrik desalinasi air telah menjadi sasaran serangan Iran untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara di lingkungan Al-Der di Lebanon Selatan. Israel akan terus beroperasi di Lebanon untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Asap mengepul di atas Nabati Al-Fauqa setelah serangan udara pasukan Zionis Israel di lingkungan Al-Der di Lebanon Selatan. Media lokal Lebanon mengklaim pesawat tempur Israel menyerang dalam 2 gelombang. Dalam serangan kali ini Israel belum memberikan komentar. Namun dalam pernyataan sebelumnya Israel menyatakan akan terus menyerang di Lebanon Selatan dengan dalih menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Sementara itu Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan di Roma pekan ini dimediasi oleh Amerika Serikat. Tentara Israel membakar sejumlah rumah warga di sebuah desa di Lebanon Selatan. Kepulan asap membumbung dari daerah tersebut. Asap tebal membumbung dari sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Asap berasal dari sejumlah rumah warga yang dibakar tentara Israel di distrik Nabatiyeh. Rekaman video menunjukkan kendaraan militer Israel konvoi bersenjata di dekat desa Zautar al-Sharqiyah di distrik Nabatiyeh. Menurut kantor berita nasional Lebanon, tentara Israel membakar beberapa rumah di desa tersebut pada Selasa pagi. Kantor berita menambahkan pasukan Israel bergerak melalui kota Zautar al-Gharbiyah dan Zautar al-Sharqiyah, di mana dilaporkan terjadi penembakan senapan mesin yang hebat. Militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan pembakaran dan penghancuran rumah-rumah di Zautar al-Sharqiyah. Satu orang tewas dan 14 lainnya luka-luka setelah serangan yang diduga dilakukan Zionis Israel mengenai sebuah kendaraan sipil di Jalan Al-Jala di pusat kota Gaza, Senin waktu setempat. Inilah rekaman video menunjukkan kendaraan tersebut dilalap api saat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Media setempat mengabarkan serangan tersebut melukai seorang perempuan dan anak-anak dengan 2 orang saat ini dalam kondisi kritis. Sementara itu militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel menewaskan 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandra lebih dari 200 orang menurut otoritas Israel. Serangan Israel menargetkan iring-iringan jenazah di kamp pengungsi Nuseirat Gaza Tengah. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya terluka. Delapan warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang dilaporkan menargetkan iring-iringan jenazah di daerah Suk al-Balata di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan keluarga-keluarga yang berduka berkumpul di sekitar jenazah orang-orang terkasih mereka yang terkena serangan udara Zionis Israel pada hari Jumat. Kerumunan orang juga nampak berkumpul di luar rumah sakit Al-Auda membawa jenazah dalam prosesi pemakaman. Saksi mata mengatakan saat kejadian, para korban tengah membawa jenazah ke masjid dan melaksanakan sholat jenazah.
Namun ketika para pelayat keluar dari masjid, serangan Israel kembali menghantam mereka. صار استهداف قبل ما يصير الاستهداف هذا. اخذوا الشهداء كالعاده دخلوا فيهم على الجامع صلى عليهم صلاه الجنازه ورحم عليهم هم طالعين من باب المسجد ضربهم صاروخ. ليش كيف تعرفش راح الله يرحم الجميع. Hamas mengutuk serangan yang dilaporkan tersebut dan menegaskan bahwa kelanjutan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini tidak akan mematahkan tekad rakyat Palestina atau mencapai tujuan pendudukan untuk mengusir dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Sementara itu hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan terbaru yang dilancarkan ke Gaza, Palestina. Para demonstran dari negara Zionis Israel berpawai melalui wilayah Negev. Mereka dengan jelas mengusir warga Gaza, Palestina dan menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel, sementara kerumunan orang bernyanyi dan menari di sepanjang rute. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menegaskan kepada para pendukungnya bahwa warga Israel harus kembali ke Gaza dan mendorong warga Palestina untuk pergi. Pemirsa, demikian breaking news. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.